Buat kalian yang baru mau terjun ke dunia programming, nah ini gue mau jelasin seputar board yang kemarin gue jual dan udah sold out kurang lebih dalam waktu sekitar kurang dari 1 jam guys ya. Antusiasme dari kalian patut gue apresiasi, thank you banget. Nah buat yang belum kebagian ataupun bahkan mungkin kalian tuh belum check out karena nggak tahu ini fungsinya buat apa, apakah ngoding atau kagak, apakah bisa buat anak kecil atau kagak, atau bisa dipakai apa aja sih, kayak gitu kan pusing mungkin ya. Karena kayak kotak gini aja semanfaat apa sih gitu ya. Nah, ini board sebenarnya gua bikin khusus untuk kebutuhan edukasi ya guys, terutama di sisi programming sebenarnya. Jadi jangan anggap dengan hal-hal seperti yang kalian lihat di layar itu kita tidak ngoding. Kita tuh ngoding juga. Yang mana kalian tahu gua basicnya tuh sebelumnya full stack web developer. Tiba-tiba kok main yang macam kotak-kotak putih seperti ini tuh apaan, oke? Jadi di video kali ini gue bakal jelasin secara mendetail sebenarnya kotak ini tuh apa manfaatnya bagi kita sebagai seorang programmer, right? Mulai dari hal yang terkecil dulu. Jadi sebelum gua bermain ini, itu gua kan di dunia web udah mungkin sekitaran berapa tahun ya, dari tahun 2013 tuh gua nyentuh web ya sampai sekarang, dan masih belajar juga sama kayak kalian gitu, belajar web. Nah tapi di beberapa bulan lalu kayak gue menemukan suatu hal yang cukup menarik di area robotika dasar seperti ini. Gue belum main jauh-jauh di robotika ya, karena itu terlalu sulit dari sisi mekanikalnya lah. Jadi ada beberapa hal yang gua nggak bisa lakukan gitu untuk saat ini. Mungkin kedepannya sih bisa, tapi sekarang belum. Jadi konsep gua adalah mempelajari web dengan berbagai macam hal lainnya, di-combine gitu guys ilmunya. Karena gua rasa di 2013 sampai sekarang tuh gua di web kayak masih gitu-gitu mulu. Kagak ada perkembangannya. Gua rasa dengan framework atau library yang muncul terus-menerus di area web, JavaScript dan lain-lainnya, itu kayak situ-situ mulu, nggak akan jauh-jauh banget perubahannya sesignifikan harus wow gitu, nggak kayak gitu banget. Nah, dengan adanya hal-hal yang seperti ini, gue bisa mengkombinasikan skill gue sebelumnya dengan skill baru yang kemarin-kemarin gue pelajari, yaitu seputar elektronika dan robotika dasar gitu guys. Nah, kenapa kalian butuh ini? Yang pertama, kalau misalkan kalian itu sama kayak gua lah, web developer gitu, dan merasa wah kayak gua mentok di sini mulu nih, gua mau extend lagi skill gua kemana ya arahnya. Ada beberapa cabang yang bisa kalian extend lagi ketika kalian belajar web development, bisa masuk ke arah deployment misalnya ya, DevOps gitu, terus bisa masuk ke arah machine learning juga, bisa masuk ke AI-an, terus bisa masuk ke main cloud kayak gitu yang berkaitan dengan web tentunya. Itu masih bisa juga ke sana, atau ke cyber security-nya juga bisa. Tapi masalahnya gua udah mengalami itu di beberapa tahun lalu, dan yang belum gua alami adalah ya ini, hal-hal yang berkaitan dengan robotika dasar seperti ini dari web. Kalau dari web ke cyber, dari web ke mana lagi ya, ke DevOps yang gitu-gitu tuh udah gua alami. Nah yang ini yang belum. Nah gua tuh bikin board ini supaya kalian mengalami hal yang sama kayak gua ketika gua belajar webnya itu sendiri. Jadi sembari menyelam minum air tah gitu ya. Jadi sambil belajar web, sambil belajar juga dunia hardware luarannya aja lah. Terus sambil belajar skematik luarannya aja lah. Sambil belajar ngoding backend untuk sisi hardware-nya, yaitu firmware lah kurang lebih. Jadi nggak cuman HTML, CSS, dan library atau framework UI. Kadang bosen kan gitu ya. Ataupun buat anak backend di web gitu, ya kalau mau sih extend skill kan backend tuh banyak kemana-mana ya. Memang luas banget sih web, tapi sekali lagi ini opsi pilihan gitu. Mau belajarnya kemana ya it's okay, bebas terserah kalian. Tapi mungkin kalian bisa kombinasiin ke ragam hal yang baru seperti ini gitu ya, kalau belum pernah sebelumnya. Nah board ini terutama dituju buat kalian yang pengen belajar sebenarnya. Ini diciptakan untuk kebutuhan edukasi ya. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk dimainin gitu sebenarnya tujuan utamanya, lebih ke edukasi. Dimana edukasinya adalah ketika kalian seorang programmer web atau kalian adalah calon programmer yang pengen belajar ngoding, board ini cocok karena kita nggak perlu lagi, kan bisa lihat. Ketika pertama kali gua belajar hal-hal seperti ini, kita harus melakukan hal-hal kayak macam gini guys. Nih wiring, skematik harus kita pelajari, belum proses kegagalan, kerusakan hardware, beli lagi komponen karena salah nyolok, karena kesenggol, karena konslet, dan lain-lain. Ini gue minimalisir lewat adanya board putih ini, yaitu Cuibot Protonano V1 yang kemarin udah habis stoknya dan bakal di restock nanti di awal November ya untuk rev 1-nya. Dan secara kode firmware itu semua open source, gua taruh di GitHub semuanya ada. Oke, balik lagi ke topiknya. Ketika gue pertama kali belajar pengen
ngoding web, tapi juga pengen ngoding hal lainnya bebarengan, di mana web gue fungsikan sebagai controllernya, atau web sebagai sistem kendali atas robot yang kita miliki gitu. Nah, jadi skill webnya nggak akan hilang, tapi kita nambah skill baru, yaitu codingan backend untuk menggerakkan apa yang ada di robotnya gitu. Contoh di sini kan ada dinamo ya guys, 4 biji nih. Gimana caranya dinamo ini bisa bekerja lewat website yang kita bikin. Alright, jadi orang tuh buka website kita, nanti kalau dia kontrol mobilnya, ini akan bergerak sesuai dengan website yang kita bikin. Nah, integrasi semacam itu yang sangat menarik menurut gue pribadi. Dan biar gak membutuhkan kerumitan kabel-kabel seperti ini, kita harus mempelajarinya dulu di awal dan belum proses researchnya, belum kegagalan dan lain-lainnya. Itu maka jadilah si Cuibot Proto Nanoboard yang membuat kalian itu nggak perlu lagi wiring, nggak perlu lagi menyolder, udah tinggal plug aja alatnya sini, shred gitu, langsung ngoding. Codingan web masukin sini, ini chipnya ya. Web masuk sini, terus backendnya masuk sini juga. Ini bisa jadi web server, bisa bikin API. Kalau kalian anak backend biasanya dari sisi web tuh bisa bikin juga di sini. Jadi mobil ini bisa dikendalikan lewat API, bisa lewat protokol berbagai macam, itu banyak kita bisa kontrol ya. Nah, itu salah satu alasannya kenapa gua membuat board ini, supaya subscriber gua yang memang lagi pengen belajar ngoding ataupun udah pernah belajar ngoding tapi belum nyentuh ke sini dan pengen mencoba untuk hal-hal seperti ini, hal yang baru gitu ya, itu bisa pakai Cuibot Proto Nano V1 ini. Kebutuhan lainnya mungkin di antara kalian ada yang sekolah di TKJ atau RPL atau bidang-bidang IT lainnya, yang mana biasanya ada tugas kelompok gitu ya, atau di perkuliahan yang tidak berkaitan dengan robotika sebenarnya, tapi ada tugas yang mengharuskan kalian untuk menggunakan microcontroller unit semacam ESP32 atau Arduino yang kayak gitu-gitu. Nah, kalian bisa memanfaatkan board ini untuk tugas kelompok kalian. Jadi, satu kelompok itu kalian udunan tuh ya, rembukan bareng-bareng untuk membeli satu boardnya dan dijadiin tugas kelompok. Kalian harus memahami komponen yang ada di sini dan dokumentasinya pun akan ada di GitHub gua secara lengkap untuk boardnya itu sendiri secara hardware ataupun software. Jadi tim kalian di kelompok tersebut tinggal fokus ke pembagian tugas aja. Misalnya si A itu ngerjain fitur apa di board ini, si B mengerjakan fitur apa di board ini, si C dan lain-lain seterusnya. Jadi board ini nggak cuma untuk satu orang, tapi bisa juga dipakai di kelompok ya guys, untuk kebutuhan presentasi atau bahkan bisa dijadiin skripsi juga mungkin kalau kalian punya kreativitas yang lebih tinggi lagi gitu, di mana boardnya nanti di customize lagi berdasarkan kebutuhan skripsinya, itu bisa aja ya guys ya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk yang pemula yang mungkin baru belajar ngoding banget nih, seminggu 2 minggu atau sebulan gitu, apakah board ini cocok? Cocok jawabannya guys, karena nanti bakal ada playlistnya di YouTube gua khusus mengembangkan si Cuibot ini, dan materinya lagi gua siapin juga supaya nanti tertata dan enak untuk diikuti ya. Mulai ngoding dari nol juga kok nanti kita, dari sisi software ataupun firmware-nya kita bakal bikin untuk sistem kendali robotnya ini. Walaupun board ini masuknya ke ranah robotika dasar ya, dia punya sistem kendali otomatis juga dengan sensor yang ada di sini, basic sensor kayak macam ultrasonic di depan sini ya, dan juga ada infrared untuk line following system. Nah, kalau nggak pakai board ini, kita pengen bikin hal-hal semacam itu, kalian membutuhkan kurang lebih kayak begini guys bentukannya nanti. Kalau nggak pakai board itu ya, atau kalian bikin sendiri lah boardnya atau kayak gimana, solder sendiri dan lain-lain. Ini minimal rangkanya seperti ini nanti. Prototipenya kalau nggak pakai ya, kalau nggak pakai board ini untuk bikin line following system, line following robot itu yang ngikutin garis ya, itu kalian butuh infrared kayak macam begini. Ini 5 array atau 5 infrared, 1 2 3 4 5. Terus nanti kalian harus nyambungin kabelnya, terus wiring ke ESP-nya, nanti dari ESP-nya lu tentuin tuh pin yang mana yang harus lu colok, belum lagi kestabilan powernya seperti apa, power supply-nya gitu, karena kalau voltasenya turun naik nggak akan bener juga, kalau voltasenya kelebihan ESP-nya rusak nanti, dan banyak hal yang harus dipikirkan gitu, belum lagi wiring dinamonya di sini untuk kebutuhan muterin si motornya. Jadi kerumitan yang gua alami pertama kali ketika belajar masuk ke dunia ini, itu gua minimalisir di board putih ini, yaitu Cuibot Proto Nano V1 ya guys. Ini udah nggak perlu lagi wiring yang rumit seperti ini, walaupun sebenarnya nggak begitu rumit, tapi mungkin kalau yang pertama kali banget masuk tuh udah pasti pusing. Ini udah ada 4 kontrol motor juga di sini ya, 1 2 3 4, terus ada motor drivernya, ada ESP-nya, ada sensor infrared dan ultrasonic, ada buzzer juga buat beep sound di sini. Udah ada USB Type C charging juga. Nah, kalau kita bikin sendiri kayak gini mau ngecas ya cabut baterai atau bikin modul pasang modul sendiri gitu di sini untuk kebutuhan charging. Tapi kan jadi makin rumit lagi wiringnya. Nah, kepikiran lah gua untuk bikin si Cuibot ini supaya buat yang mau belajar kayak gua
tidak mengalami kesulitan yang gue alami di awal pertama masuk ke dunia ini gitu. Gabungan dari web ya, karena web jadi sistem kontrolnya, terus C++ backend-nya untuk kebutuhan ngoding firmware. Firmware itu software yang dimasukin ke dalam robotnya sini lewat ESP32 ya. Jadi dia udah ngekeep kode firmware tersebut di dalam sini, dimana nanti firmware itu akan mengeksekusi perintah berdasarkan suatu kondisi dari input sensor yang kita punya, entah ultrasonik, entah infrared, atau sensor lainnya, kayak gitulah. Itu yang ada di sini. Nah, untuk software usernya itu adalah si webnya. Jadi codingan web tetap dipakai untuk kebutuhan controlling robotnya. Karena walaupun kita bisa bikin robotnya itu bergerak sendiri secara otomatis dengan sensor yang ada di sini, misalnya ketika ada benda bakal menghindar otomatis, atau ketika ada garis hitam di sini dia bakal ngikutin track, kayak yang kemarin gue contohin gitu ya. Tapi kita tetap butuh kontrol juga di sisi web gitu. Untuk apa? Untuk ngetuning misalnya, ngatur kecepatan speednya maksimal berapa sih. Kalau lagi dipakai sama anak kecil, kita set maksimal speednya di 100 misalnya, atau 80 kayak gitu-gitu. Terus putaran beloknya itu mau setajam apa sih. Nah, itu kita bisa setting di web juga, termasuk pemindahan mode gitu guys. Misalnya mau aktifin mode sensor yang tugasnya untuk kebutuhan mengikuti garis hitam, maka kita aktifin mode 2 misalnya. Di sini kan ada mode 1, 2, 3, 4, itu kita bisa aktifkan sesuai dengan kondisi dan logik yang kita miliki sendiri. Jadi full customized dari sisi code ataupun logik yang kalian punya ya guys ya. Kita bisa sematkan langsung masuk ke dalam Cuibot Protonano V1 boardnya. Kalau yang belum pernah ngerti coding sama sekali lagi nggak usah khawatir, karena nanti gua bakal jelasin secara teorinya, secara basis hardware-nya itu apa aja, fungsi-fungsinya seperti kayak gimana, dan full detailnya itu bakal gue jelasin nanti di sesi teori of Cuibot development ya guys. Setelah itu baru masuk ke sesi praktek untuk Cuibot developmentnya, itu ngodingnya, mulai dari merangkai si Cuibotnya ataupun bahkan masuk ke dalam sisi firmware dan juga softwarenya, supaya Cuibotnya itu bisa berfungsi selayaknya dengan sensor yang sudah ada di boardnya itu sendiri. Nah, mungkin di antara kalian masih ada yang pusing juga, apa sih bang yang di coding di dalam board ini? Oke, jadi yang di coding itu adalah untuk kebutuhan sensor ya guys ya. Nah, kalau masih pusing juga ngoding untuk kebutuhan sensor, kita persempit lagi nih. Ini intinya kita bikin mobil-mobilan guys. Nah, kalian bayangin mobil-mobilan RC remote seperti biasanya tuh, kan bisa maju mundur. Tapi kalau itu mah kan pakai remote control ya guys. Sistem kendalinya yang kayak begini-begini gitu kan, pakai remote lah. Nah, kalau ini mah itu kita bikin sendiri sistem kendalinya gitu. Mau beloknya kayak gimana, tampilannya gitu ya. Karena virtual guys, nggak pakai fisik untuk sistem kendalinya. Kita koneksiin lewat wireless yang ada di ESP32-nya. Jadi nanti dia bakal memancarkan wifi nih, set. Terus di HP kita konekin wifi sini. Nah, apa yang tampil di HP kita adalah codingan web kita, yang mana isinya ada HTML, ada CSS, ada JavaScript gitu. Nah, itu semua nanti bakal kita pelajari juga di playlist khusus seputaran Cuibot Development Board-nya. Nah, terus gimana caranya ini car menjadi smart car? Ya, tentu dengan bantuan sensor yang ada di sini. Walaupun sensornya basic kalau di dunia robotika ya, kayak macam ultrasonik, terus macam infrared, itu basic. Tapi bagi kita yang di luar ranah itu mah, ya lumayan lah gitu ya. Lumayan ilmunya tuh nangkep banget. Kalau mulai dari dasar kayak begini tuh, ke otak tuh langsung nancep gitu guys. Kayak gua juga di awal itu langsung nancep ke otak, langsung memahami nih. Infrared lah, ultrasonik itu gua langsung tahu cara kerjanya seperti apa, dan langsung bisa ngodingnya, plus juga mengetahui seluk-beluknya lah apa yang terjadi ketika sensor itu aktif gitu. Nah, itu semua karena board ini. Kalian pun bisa mempelajari hal yang sama nanti setelah punya boardnya dan mulai ngoding sedikit demi sedikit guys. Dan tidak menutup kemungkinan untuk kalian bisa mengkostumisasi boardnya itu sendiri, bahkan nggak cuman dijadikan sebagai smart car doang, bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya. Nah, gimana? Apakah sekarang udah mulai kebayang atau belum seputar boardnya? Kalau masih belum kebayang juga, ya silakan aja di kolom chat ya, di kolom komentar maksud gua, langsung tanyain, "Bang, itu boardnya tuh sebenarnya bla 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 enggak, Bang? Bang, itu bla bla bla." Ya, lu tanyain aja, nanti mungkin gua bakal bisa highlight terus gua jawab di kolom komentar ya kalau masih ada yang bingung. Bentuk aslinya kan nggak kayak gini ya. Ini bekas gue eksperimen, gue copot-copotin. Yang aslinya itu seperti yang di video kemarin, kalian bisa cek linknya di deskripsi, atau ya lu cari-cari aja ke video gue sebelumnya ya seputar Cuibot Smart Car ini. Nah, masalah budget mungkin banyak yang tanya ya, "Bang, itu berapaan sih? Masa mau ngoding aja harus ngeluarin duit?" Oke. Sebenarnya untuk ngoding, kalau ditanya ngeluarin duit atau kagak, ketika kalian ngoding tuh sebenarnya udah ngeluarin duit juga guys. Internet mah, listrik mah, ya kan, kayak gitu-gitu. Tergantung ilmunya gitu. Kalau kalian berani korban gitu, kayak
contoh nih, susah juga nih kalau bicara duitnya. Lu belum pernah nyentuh server nih guys. Opsi pilihannya adalah lu bikin server sendiri di lokal PC kalian misalnya ya. Dan kalian nggak perlu ngeluarin biaya di situ. Cukup waktu, listrik, dan internet kayak gitu aja. Tapi kan in real skenario guys, kita tuh butuh ilmu yang real gitu, yang beneran kayak kita beli server nyata yang harganya mungkin 300.000 per bulan gitu, VPS server yang pernah gua videoin juga sebelumnya, supaya kita bisa tahu, bisa mensimulasikan kenyataan dari lokal itu berbeda guys dengan yang asli di dunia sana gitu. Ketika kita punya website di PC kita mah lancar gitu kan ya, pas di-upload ke server, loh kok jadi begini, loh kok jadi begitu. Nah itu ada hal-hal yang seperti itu yang harus kita alami supaya kita tahu solusi-solusinya. Oh berarti kita tuh butuh titik tengah yang namanya staging. Nah misalnya kalau kita bicara server nih. Nah hal-hal seperti ini juga sama. Kalau kita mau mempelajarinya, ya kita harus ada korban dulu. Korbannya memang nggak selalu uang, ada banyak gitu. Tapi intinya tetap harus ada korban untuk mendapatkan ilmu. Kalau dari gua pribadi seperti itu. Nah kebetulan karena board ini dicetaknya dari luar negeri juga, jadi ada biaya guys. Ini gua nggak bikin sendiri tanpa biaya, nggak bikin sendiri. Ini komponen kan kita harus beli ya. Dan ditambah lagi kotak boardnya ini udah meminimalisir kabel-kabel seperti yang kalian lihat di sini. Udah nggak rumit lagi kayak gini, dibikin simple, user friendly, manusiawi, supaya nggak pusing. Udah ada proteksi juga, jadi dikala salah colok baterai, ada yang kebalik atau ada yang konslet, itu seharusnya udah aman, terproteksi. Jadi kalian udah cukup fokus ngoding aja sampai tujuan kalian tercapai gitu dengan board ini. Jadi kalau bicara budget ya itu tergantung dan relatif sih gitu. Dibicarain murah juga nggak murah, dibicarain mahal juga nggak mahal, karena gua nggak nyari untung di hardwarenya sini. Boardnya ini gua jual dengan harga yang ngepas-pasan sesuai dengan modal gua gitu. Cetak PCB dari luar negeri, datang ke Indonesia dapat cukai itu ya, bea cukai berapa ratus ribu gitu, 300.000 kemarin untuk 30 piece gitu. Jadi semuanya gua kalkulasiin berdasarkan modal gua, lalu gua upload di YouTube. Nah keuntungan bagi gua pribadi itu lebih di YouTube-nya sebenarnya, karena dengan adanya board ini orang-orang jadi mau mulai belajar web plus sekaligus mengerti hardware, mengerti elektronik atau skematiknya, mengerti juga robotika dasar, kombinasi dan integrasi antar ilmu-ilmu tersebut gitu guys. Dan gua pengen menyebarkan itu memang karena belajar ngoding itu kan harus fun. Ketika di awal tuh opsinya ada dua doang nih guys kalau belajar ngoding, antara maju atau mundur kan gitu ya. Maju kalau kalian fun dan menyenangkan dan dapat impresi yang bagus ketika pertama kali belajar ngodingnya. Tapi terkadang ketika pertama kali belajar ngoding udah mindsetnya pusing dan males dan tidak berdampak pada pada hati dan mata lu gitu, kayak nggak keren banget nih anjir, error terus dan segala macam, itu bisa membuat lu jadi down atau keluar dari zona tersebut, nggak belajar lagi. Nah dengan adanya ini semoga aja gitu ya, kalau gua masih fun dan teman-teman gua juga fun, yang beli ini juga fun, semoga dengan kalian pun juga sama. Dengan adanya board ini bisa membuat kalian belajar webnya fun, belajar backendnya C++ fun, belajar logiknya fun, troubleshootingnya fun, problem solvingnya fun, critical thinkingnya fun, semuanya jadi fun karena ada benda nyata di depan kalian, di mana codingan yang kalian lakukan nih, yang kalian masukkan itu berdampak langsung ke dunia nyata, yaitu si fisik dari boardnya. Salah codingan dia bakal misalnya kayak gitu, loh kan ntar ada hal yang lucunya juga gitu lah, kok dia begitu ya, wak misalnya codingan lu tuh kayak gitu-gitu. Terus yang temen lu misalnya, wih lancar banget beloknya bagus, atau kayak itu kan menarik gitu maksud gue ya. Jadi semoga dengan video ini sedikit mencerahkan seputar board ini tuh sebenarnya tujuannya apa gitu, buat siapa dan apa. Kalau ditarik kesimpulan intinya meminimalisir wiring, meminimalisir kabel-kabel lah intinya mah. Terus terutama buat kalian yang mau belajar masuk ke dunia robotika dasar juga bisa ya. Apalagi basicnya dari web development, ataupun bahkan buat kalian yang belum pernah ngoding sama sekali, bisa dimulai ilmunya sedikit demi sedikit dicicil lewat memiliki board ini terlebih dahulu. Lalu ngoding tipis-tipis sambil mempelajari semuanya secara perlahan dari mulai teori dasarnya sampai ke praktiknya. Karena di sini ada teorinya, ada praktiknya. Jadi ini adalah board yang tidak terbatas untuk kalian mempelajari berbagai macam hal. Bahkan integrasi AI pun juga bisa. Kalau misalkan kalian udah masuk ke level yang lebih advance lagi, kayak di video gua sebelumnya di Instagram tuh pernah gua share ya, integrasi AI ke dalam smart card-nya supaya dia bisa digerakkan dengan spider hand kayak gitu-gitulah kurang lebih ya.
ataupun mungkin kalian pengen bikin online server yang berkaitan dengan smart car-nya, jadi semuanya bisa otonom berdasarkan server yang online di dunia nyata gitu guys, atau berdasarkan GPS, ya bisa-bisa aja kalau kitanya kreatif. Tapi goals utamanya adalah untuk kebutuhan edukasi, mengenal hardware, mengenal elektronika, mengenal web programming, dan juga berbagai metode pengimplementasian entah hardware ataupun software dan juga firmware. Itu intinya, buat siapapun itu bisa. Nah, buat kalian yang belum kebagian boardnya, kalau pengen ditunggu aja nanti di Tokopedia gua, cek aja link tokonya ada di deskripsi. Nama tokonya Dea Dev Store, ada Tokopedia, ada Shopee juga mungkin ke depannya, tapi untuk saat ini Tokopedia dulu. Kalian bisa cek sana statusnya itu udah terpublish atau belum ya, untuk kalian bisa order yang versi terbarunya. Ini versi pertama, cetakan pertama, gua kasih nama Cuibot Proto Nano V1 Rev 0. Yang versi berikutnya ini udah on the way dan maksudnya udah di develop lah, lagi dikembangin juga sebelum dipublish gitu guys. Ini versi Rev 1 yang full black, warnanya lebih garang, lebih elegan lagi. Ada sedikit improvement, tapi tetap secara basis kode kalian bisa lakukan hal yang sama seperti nanti yang gue bikin di playlist gue ke depannya. Jangan khawatir buat yang nggak ngerti rakit-rakit, karena ini nggak butuh rakit apa kok guys, kayak cuman nyolok-nyolok gini doang ya. Nanti kalau kalian beli boardnya doang pun, itu tinggal kalian beli aja dinamonya, tinggal colokin gitu. Beli aja ESP-nya, tinggal colokin, motor driver tinggal colokin. Udah kayak gitu-gitu aja, nggak ada wiring, nggak ada yang harus dipusingin. Gampang, nanti gue bakal bikinin juga video terpisah seputar cara pemasangannya, bukan perakit, kayak nggak ngerakit sih, kayak ngerangkai doang, nyolok-nyolok doang gitu. Dan replaceable juga, ini bisa dicabut pasang, cabut pasang, ya aman gitu guys. Tapi ada juga yang versi full set buat kalian yang nggak mau ribet belanja sana sini lagi, cukup di satu toko gua doang. Itu juga udah tersedia versi full setnya nanti di Rev 1 ya, Rev 1 udah termasuk dinamo motor, udah termasuk semuanya, tinggal kalian colok PC, ngoding, langsung berfungsi. Intinya kurang lebih kayak gitu aja lah, kalian bisa memanfaatkan board ini supaya kalian fokus di sisi softwarenya bukan di sisi hardwarenya, walaupun kita mempelajari juga dari segi hardwarenya tipis-tipis, mulai dari pemahamannya, knowledge-nya, dan juga cara memasangnya dan mengetahui cara codingnya seperti apa. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau ada yang pusing, tanya di kolom komentar. Gue Dafrizal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.